ada darurat di rumahnya Pak Zen. Itu ada darurat di masjidnya. Nah, jadi Pak Zen secara tidak sengaja waktu itu sholat ke masjid. Kok kami yang berapa ini kan ada pengajian gitu. Jadi dia sempatkan duduk sebentar. Setelah dia sempat duduk sebentar gitu, ustadznya sudah mulai dia mulai ingat memori 2 tahun yang lalu ketika di Arab itu. Jadi Ustaz Yazid itu memang rutin dulu ngisi dia Ustaz di Mekah atau Madinah. Ya, mungkin Memang anda baca sejarahnya Ustaz Yazid itu dia kan ada banyak rekaman kasetnya kajian-kajiannya, dan dia juga memang salah satu yang disuruh punya amanah untuk ngisi-ngisi di Saudi Ustaz. Jadi dia ingat memori 2 tahun yang lalu. Ini makanya yang ngisi pada waktu umur dulu 2 tahun yang lalu baru dia ingat. Akhirnya ditambahlah antusiasnya dia itu. Akhirnya dia dengarkan sampai selesai. Akhirnya setelah selesai itu baru dia temui panitianya. Ini ada di mana nanti acaranya? Kajian di mana start dari sini? Oh di Nubis Pak, di Nubis. Film enggak di sini. Kami di sini. Siapa yang ngisi dulu Ustaz? Siapa? Saya Yazid juga dulu. Iya. Orangnya sama juga berarti? Iya sama juga. Masya Allah. Jadi akhirnya jadi malam harinya di tempat Pak Zen di perumahan, esok harinya itu di sini di dekat PT dia. Jadi akhirnya dia minta izin sama panitianya. Boleh nggak saya minta izin dulu saya rekam, begitu. Akhirnya dia rekam, dia dengarkan, gitu kan. Akhirnya dia minta izin juga untuk ketemu sama ustadznya, sama Ustaz Yazid itu. Bagus diizinkan ketemu. Kemudian dia cerita sama ustadz, saya punya radio, media musik sekarang, radio kan gitu kan, radio musik kan gitu. Saya ingin kalau seandainya media ini dibuat menjadi media dakwah, tambah alhamdulillah dapat support dari ustadz seperti itu. Akhirnya sudah datang ke sana. Itu masih ada foto-foto dia penyanyi generasi masih ada itu Ustaz. Tahun berapa sih? Wah itu udah lama kali, nggak tahu tahun berapa itu. Saya belum kesini. Berarti dah lama dakwah sunnah itu Ustaz rintis, Ustaz Yazid rintis ya. Luar biasa Ustaz Yazid ya, jauh-jauh ya. Makanya itu habis itu lah dirubah jadi media dakwah. Media dakwah itu pertama kali radio sunnah. Dan makin heboh ketika Ustaz Firanda Ustaz ya. Makin gaung namanya itu makin naik. Ketika Ustaz Firanda itu dapat dengan iya Ustaz. Kalau itu saya udah di sini. Kalau pas debat Ustaz Firanda sama itu nanti kan, sama Ustaz siapa tuh? Sarjana Abidin. Nah, cuma saya nggak ikut debatnya. Kami yang masih lajang-lajang Ustaz, atau yang masih kuat-kuat nggak boleh ikut datang ke sana. Tapi kami menjadi stand di markas Radio Nah. Jadi gini Ustaz, orang-orang beli isinya kayu-kayu 1 meter aja. Persiapan kalau nanti diserang orang itu kita siapin. Tempur-tempur ini. Kami semuanya dikumpulkan, kami semua orang-orang yang semangat-semangat. Sampai akhirnya kapal Pandes datang. Memberikan arahan sama kami semua. Kami diberikan arahan. Dia minta, mohon Pak, jangan dahului. Yang penting jangan dahului. Kami tahu pasal Bapak di sini. Yang penting di barisan depan silakan sama kami. Ya, silakan sama kami. Cuma kami juga manusia biasa. Kalau kami mungkin mereka datang mendesak kami mundur. Kemudian ada aset Bapak yang di sini entah pecah ataupun mungkin Bapak kena pukul, Bapak boleh mengambil lagi, silakan. Begitu kan. Tapi yang penting jangan mulai dulu. Itu aja sih. Itu bisa orang-orang begini kayu semua. Kayu memang udah siap untuk bertahan ataupun menyerang gitu. Itu dulu itu di markasnya di Departemen Agama itulah debatnya Ustaz Firanda sama Ustaz Zainal Abidin sama Ustaz Mamdi. Oh bukan di Hang Ustaz ya? Enggak. Itu dibuat strategi Ustaz. Dan sebelum kejadian ini itu memang strategi dulu diatur dia.
gitu. Untuk Jadi menghindari kalau amuk massa misalnya- saya. Hah? Menghindari amuk massa saya. Kenapa? Menghindari amuk massa ya. Iya, bukan selain itu juga kita strategi yang diatur. Jadi kalau misalnya mereka datang begini, datang dari sini, apa yang harus kita lakukan? Kalau dia datang dari sini, apa yang harus kita lakukan? Itu udah diatur semuanya. Bahkan sampai di radio misalnya apa di Departemen Agama. Kalau di Departemen Agama itu sudah digambarkan. Ustaz Zainal sama Ustaz Firanda masuk dari sebelah sini. Siapa yang jaga? Kalau misalnya di luar terjadi huru-hara, apa yang harus dilakukan? Kalau nanti datang mereka, rombongan yang lainnya dari arah sana, apa yang harus dilakukan di tengah jalan biar tidak sampai ke sini? Itu sudah ada Pak. Jadi misalnya ini kan di Departemen Agama nih. Kalau misalnya di sini, iya. Kalau misalnya di sini terjadi huru-hara, itu kalau misalnya mereka ada bantuan itu dari sini mau ke sini, maka di sini sudah ada yang ngatur di tengah jalan ini. Kalau nanti mereka datang ke sini, di tengah jalan sudah ada yang ngatur di sini, biar rombongan tidak sampai sini atau paling tidak terlambat mereka sampai sini. Sampai seperti itu strategi perang. Luar biasa. Kan kami dari Lombok telepon, dari Surabaya telepon, dari Makassar telepon, gimana itu kan enggak? Heboh zaman itu saya. Oh, memang saya. Tahun berapa itu saya? Ya? Tahun berapa itu? Itu tahun berapa ya? Lupa sih. Itu dari Lombok gimana? Butuh bentar apa enggak biar kami datang ke sana. Untuk antisipasi saya. Iya, kami kami masih sendiri dulu. Itu awalnya itu karena mereka orang NU itu nggak terima ketika kita bahas masalah bid'ah, syirik kan dua kan itu awalnya kan. Akhirnya mereka mengatasnamakan FPI ada 6 orang datang ada 6 orang datang tapi kebetulan waktu itu yang dua-duaan Ustadz Adil sama saya. Ya awalnya dari situ. Akhirnya kami temui mereka 6 orang itu. Kami temui saya sama Ustadz Adil. Pembicaraan semakin panas. Akhirnya kami teleponlah Pak ini. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia tinggalnya di dekat KDA. Dekat Top 100 KDA tahu? Top 100 KDA. Nah, samping Top 100 KDA itu ada perumahan. Dia tinggalnya di situ. Polisi dia, Pak kita. Akhirnya kami telepon beliau datang dengan seragamnya. Datang. Akhirnya bertiga nih, saya, Ustadz Adil sama beliau. Anaknya ada di PPK Imam Syafi'i. Sekarang anaknya jadi polisi juga. Siapa namanya? Lupa ya. Bapaknya dulu ngajar karate di PPK Imam Syafi'i. Aduh, lupa saya. Ya, anaknya tinggi. Jadi polisi dia. Iya, anaknya Zaki namanya. Nah, dia jadi polisi sekarang. Jadi polisi dia nanya. Nah, itu kita telepon bapaknya itu kan, datang dia. Akhirnya ketika bapaknya datang dengan seragamnya itu, dia sudah agak melembut sedikit. Cuma dia mengatakan kami atas nama masyarakat. Nggak terima kalau rajuhan beras masalah ini dan sebagainya dibantah sama bapak itu. Masyarakat yang mana? Cuman ketika dia yang bantah kan karena ada seragamnya itu, jadi dia agak kendor sedikit. Kalau kami yang bantah semakin tinggi gitu jadinya. Masyarakat yang mana? Kami juga masyarakat dan kami nggak seperti kalian. Itu awalnya dari situ Ustaz. Itu belum terjadi perdebatan Ustaz Firanda belum. Cuman semakin panas suasananya. Akhirnya lah dibuatlah rencana mereka membakar Lapihan. Iya, mau membakar Lapihan. Rencana mereka itu di situ. Itu rencana mereka. Sasaran mereka Lapihan, bukan debat itu. Maka dari itulah akhirnya ketika ini perhatian masyarakat itu kita alihkan. Gitu. Perhatian masyarakat kita alihkan, kita buat perdebatan di Departemen Agama dengan pembicaranya Ustadz Firanda, Ustadz Zainal Abidin. Ustadz Zainal Abidin,
istri stunting. Nah, tetapi kita nggak lengah di situ. Jadi markas HAM itu juga harus kita jaga. Nah, disitulah makanya yang anak-anak masih lajang-lajang kuat-kuat, dia nggak boleh berpindah untuk menyaksikan itu, nggak boleh. Harus standby di sana. Luar biasa. Taktiknya luar biasa kan? Alhamdulillah Pak tolong. Seru praktiknya Mas. Dia hidup orang lah. Kita udah siap-siap betul itu. Makanya kemarin itu Pak Zen itu subhanallah, dia komen di grup Pak Zen kan. Dia masih hidup Bapak Zen Pak? Masih. Insyaallah ya. Semoga apa kan? Jadi amal jariah beliau. Berat tuh peralihan tuh dari musik menjadi dakwah sunnah. Kayaknya lebih berat ya. Ini kan Pak Zen, dia kan, dia posting jejak digital debat Idrus Ramli dengan Ustaz Zainal Abidin di Batam. Ya kan? Ini kan kejadian dulu. Saya bilang, nih debat yang krusial di Batam beberapa tahun lalu sehingga besar yang hadir tidak tahu siapa sosok pendebatnya dari masing-masing pihak. Saya tahu sih, sayang saya nggak bisa hadir, tapi saya senang bisa menjaga kayu-kayu sepanjang 1 meter yang disiapkan di setiap lorong latihan untuk menyambut kedatangan ban serep kan orang FPI juga sama gitu. Namun alhamdulillah yang dikhawatirkan tidak terjadi karena yang lewat hanya sekelompok ibu-ibu sambil sholawatan kebanggaan mereka. Semoga tidak eksis dan selalu dalam lindungan Allah. Kata Ustaz saya menjadi staf Desember 2013. Dulu kita para ikhwan standby dengan kayu-kayu balok yang panjang-panjang di belakang. Betul-betul kita seperti untuk tempur itu.